Oke, teman-teman netizen Liputan Sumbawa. Kali ini kita menghadirkan Bung Rusman. Bung Rusman ini adalah Ketua Konsulat Cabang KC ya. Ya. Dari Federasi Serikat Pekerja Metal Seluruh Indonesia, FSPMI. Begitu ya? Benar ya? Ya, Bung Rusman sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman, topik yang akan kita bahas saat ini adalah adanya tindakan PHK secara sepihak kepada ex karyawan JNT ya. JNT ini seperti yang kita ketahui adalah perusahaan yang bergerak di bidang logistik, pengantaran logistik. Kami Liputan Sumbawa awalnya sudah pernah memberitakan masalah ini dan sudah meminta konfirmasi kepada pihak perusahaan, namun sampai dengan hari ini pertanggal 24 Juli hari Rabu saat podcast ini direkam belum ada jawaban dari pihak JNT sendiri. Kami redaksi Liputan Sumbawa juga menunggu konfirmasi dari pihak JNT. Nah, saat ini kita akan mengelaborasi seperti apa sih duduk perkara yang terjadi antara pihak karyawan. Para karyawan ini ada 2 orang, nanti dijelaskan oleh Bung Rusman, dan manajemen perusahaan JNT, yang mana berdasarkan hasil investigasi teman-teman ada semacam ketidakadilan dan dugaan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan. Begitu Bung Rusman ya? Kurang lebih demikian. Oke, Bung Rusman, biar teman-teman di rumah ini netizen Liputan Sumbawa paham nih duduk persoalannya gimana sih sebenarnya ini. Oke, terima kasih sudah diberikan kesempatannya waktu untuk berbicara di media ini, di Liputan Sumbawa ini. Saya mewakili seluruh pekerja Pulau Sumbawa, khususnya teman-teman di JNT, Ya. kawan-kawan di JNT, karena melalui media ini tersalurkan Ya. aspirasinya, tersalurkan unek-uneknya terkait dengan ketidakadilan yang mereka alami, dampak dari kebijakan-kebijakan dari manajemen JNT atau Ya. perusahaan JNT yang diakui atau tidak melanggar undang-undang, tidak taat terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Oke. Maka kemudian tidak berlebihan kalau kita katakan perusahaan ini perusahaan nakal. Oke. Karena begini, kami tentunya bicara tentang perusahaan ini, JNT ini bukan muluk-muluk hari ini lalu kami bicara, tidak. Sudah 1 tahun lebih kami menginvestigasi terkait dengan perusahaan ini. Hasil dari investigasi kami tentunya cukup menyesakkan ya, mengagetkan terkait dengan temuan-temuan kami di lapangan. Kami sudah mengantongi juga beberapa bukti terkait dengan yang pertama, ternyata JNT ini mempekerjakan pekerja dengan status kontrak tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Baik Apa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maupun PP Nomor 35 Tahun 2021 terkait dengan perjanjian kontrak kerja. Yang ingin saya sampaikan khusus perjanjian kontrak kerja begini. Jadi PP Nomor 35 itu ada di pasal 4 dan pasal 5, bisa dicek bahwa pada intinya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT hanya boleh diadakan untuk perusahaan yang mengerjakan jenis pekerjaan yang pertama, mengerjakan pekerjaan yang waktunya tidak terlalu lama. Ya. Yang pertama. Yang kedua, mengerjakan pekerjaan yang sifatnya musiman. Ya. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan produk baru ataupun produk yang masih dalam penjajakan. Ya. Itu yang boleh diberikan PKWT. Karena PKWT ini kontrak kerja tidak tetap. Ya. Lalu kemudian kita cek perusahaan JNT ini apakah mengerjakan 3 jenis tadi ini. Ya. Ternyata kan tidak. Perusahaan JNT ini mengerjakan pekerjaan yang secara terus-menerus menjadi pekerjaan tetap karena pekerjaan pokok di perusahaan itu. Maka ketika perusahaan mengerjakan pekerjaan pokok,
secara otomatis undang-undang mengamanatkan tidak boleh diberikan kontrak kerja PKWT atau kontrak kerja tidak tetap. Maka secara otomatis harus berubah menjadi kontrak kerjanya PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Itu idealnya. Sebenarnya apa sih bedanya, apa sih yang dirugikan kepada pekerja? Dua perbedaan ini sangat dirugikan, Pak. Yang pertama, kalau kemudian nanti di PHK mereka dengan status PKWT, itu mereka tidak akan bisa mendapatkan hak yang disebut dengan uang pesangon, yang disebut dengan uang penghargaan masa kerja, ataupun uang pengganti hak cuti dan lain sebagainya. Itu tidak bisa didapatkan. Karena di PKWT itu setiap perpanjangan kontrak akan diberikan uang kompensasi 1 kali upah. Nah, lucunya lagi, Bang, JNT ini jangankan dia mau mengikuti undang-undang untuk kontrak kerja, hak pekerja saja yang diberikan kontrak kerja PKWT yang sudah melanggar undang-undang juga tidak diberikan hak uang kompensasinya. Ini kena pasal berlapis kira-kira untuk kontrak kerja. Kira-kira begitu. Teman-teman di rumah itu pasti ingin tahu kan, siapa 2 orang yang diberhentikan ini? Kalau 2 orang yang di PHK secara sepihak ini, yang pertama atas nama Harjoni, satu. Yang kedua atas nama Gorbi Mizan Kadri. Oke, Magorbi ya. Harjoni Magorbi. Ya. 2 orang inilah kemudian yang di PHK. Jadi apa ada dasar atau alasan perusahaan yang berdasarkan keterangan dari 2 orang ini sehingga mereka harus di PHK? Oke. Berdasarkan kronologis yang sudah kami buat, tentunya berdasarkan keterangan baik dari beberapa pihak, baik dari pihak perusahaannya maupun dari pekerjanya itu sendiri. Jadi pada saat itu Harjoni ini menyampaikan masukan dan kritikan, dan ini sifatnya membangun kepada pihak perusahaan. Karena sebelum itu ada beberapa pekerja, kurir atau sprinter atau siapapun itu pekerja JNT yang melakukan pelanggaran terkait dengan salah satunya pelanggaran yang biasa terjadi di sana, kurir itu tidak ada kabar, tapi uang JNT hasil pembayaran barang yang diantar itu masih di dia. Nah, lalu kemudian karena itu dianggap sebagai dianggap merugikan perusahaan, dan untuk menutupi uang yang dibawa tadi itu, maka dipotonglah upah pekerja yang ada di sana. Upah atau bonus? Upahnya. Iya, baik upah maupun bonus, apapun itu ya, baik itu bonus maupun upah, dipotonglah. Artinya begini, lain yang berbuat, lain yang menanggung. Pada intinya begitu. Nah, makanya si Harjoni ini bilang supaya tidak ditanggung oleh teman-teman pekerja yang tidak melakukan kesalahan itu, maka kami minta kepada manajemen JNT agar kemudian memproses si pelakunya tadi itu. Bukan dibebankan pada orang lain untuk mengganti. Bukan. Nah, karena si Harjoni ini menyampaikan terkait dengan masukan dan kritikan tadi itu, si manajemen JNT Express area Pulau Sumbawa malah memutasi jabatannya Harjoni yang sebelumnya sebagai SPP menjadi kurir. Didemosi. Iya, didemosi menjadi kurir. Berangkat daripada permasalahan itu, si Harjoni kemudian menyampaikan laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan karena di wilayah Kabupaten Sumba Barat, masuklah ke Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumba Barat. Pada intinya hasil pertemuan yang disebut dengan istilah tripartit antara pekerja perusahaan dengan Dinas Ketenagakerjaan disimpulkan. Jadi Dinas Ketenagakerjaan melalui mediatornya menganjurkan kepada JNT agar kemudian dikembalikan posisi semula si Harjoni ini yang sebelumnya SPP tadi dikembalikan ke SPP. Nah, akhirnya setelah itu beberapa hari kemudian Harjoni namanya sudah tidak ada di absen saat itu. Jadi dia berangkat kerja sudah tidak bisa absen, tapi dia tetap mendokumentasi kehadirannya dengan dokumentasi. Sekarang kan sudah ada dokumentasi map istilahnya. Sudah tidak bisa titik jam waktunya kan tidak bisa dibohongi. Namun jangankan kemudian perusahaan untuk mengindahkan
apa yang kemudian menjadi putusan anjuran daripada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa Barat yang diterima oleh Harjoni malah surat PHK. Oke. Katanya mangkir. Bagaimana ndak dimangkir kalau kemudian orang namanya sudah tidak ada di absen? Dicoret dalam absen. Iya, pekerja. diaplikasikan ada aplikasinya, dihapus namanya. Padahal belum di PHK kok, nama sudah dihapus. Dan dikembalikan ke posisi awal kan? Iya. Oke, itu Harjoni. Yang kedua, Gorbi. Kalau kemudian Gorbi berangkat daripada terkait dengan yang pertama ia memang diminta untuk didemosi. Sebelumnya kan dia PIC di Alas, salah satu outlet atau DP istilahnya di dalam JNT Drop Point itu di Alas. Dia sebagai PIC-nya di sana, kepala anunya outletnya lah ya kira-kira. Karena kemudian dia tinggal di Sumbawa, dirasa terlalu berat pulang pergi karena dia masih masih diurus anak dan lain sebagainya. Dia minta demosi. Dimintalah didemosi. Lalu kemudian pindahlah di salah satu di dalam kota Sumbawa. Nah, ada upahnya di bulan April yang sama sekali dia tidak terima. Selama Rp1.000 dia pun. bekerja 1 bulan penuh itu. Dia bekerja. Oke. Dia bekerja segala macam beberapa. Artinya kan sederhana bagi saya. Ini full tidak ada upah diberikan sama sekali. Iya. Kan aneh ya. Ya. Kalaupun ada kesalahan kan minimal pemotongan Pak ya. Ini kan sama sekali tidak ada. Hanya dia pindah tempat. Iya. Dan namanya juga tidak ditaruh di absen. Oke. Jadi dia berangkat juga tidak bisa absen karena namanya tidak dimasukkan dalam sistem absen tadi itu. Sama dengan kasusnya Sama juga kasusnya dengan Harjoni. Oke. Maka PIC-nya kemudian yang kemarin sudah disampaikan ini kesalahan PIC-nya katanya yang tidak memprogramkan nama si Gorbi di sistem ini. Berangkat daripada permintaan kejelasan upahnya dan termasuk bukan hanya itu. Kalau Gorbi termasuk kan dia ini menolak kontrak kerja karena kontrak kerja ini tidak sesuai undang-undang. Dia menolak itu. Jadi dua ini yang sangat dipermasalahkan oleh saudara Gorbi terkait kontrak kerja yang tidak sesuai undang-undang, termasuk jam kerja yang tidak sesuai dengan undang-undang itu, karena kritikan dan masukan dan protes yang disampaikan oleh saudara Gorbi ini, kemudian dia mendapatkan PHK juga. Artinya PHK perusahaan ya oleh perusahaan. pemutusan hubungan kerja juga. Memang perusahaan ini kayak anti kritik gitu kan, aneh juga. Nah, Bung Rusman, dari dua kasus ini, apa yang teman-teman di federasi sudah lakukan untuk mendampingi dan apakah sudah ada upaya hukum lah seperti itu? Kalau upaya hukum jadi begini. Kami ini kan serikat pekerja ya. Serikat pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Jaring Serikat Buruh bahwa kami itu berwenang mendampingi, membela, memperjuangkan hak pekerja bahkan beserta keluarganya. Berangkat daripada dasar itu yang kemudian pekerjanya juga datang kepada kami dan kami juga ikut mengorganisir beberapa pekerja JNT. Nah, sehingga untuk dua orang ini kami masukkanlah surat penolakan PHK yang pertama. Kepada pihak mana dimasukkan? Kepada pihak JNT, manajemen JNT, kepada perusahaan. Kita memasukkan surat penolakan PHK karena undang-undang mengatur apabila menolak PHK tersebut dianggap tidak sesuai dengan undang-undang, maka diberikan waktu maksimal 7 hari sejak surat PHK diterima. Kami buatlah surat penolakan PHK. Lalu kemudian sembari masuk surat penolakan PHK, lalu kemudian dari perusahaan sampai hari ini belum ada etikat baik. Beberapa kali kami layangkan surat untuk pertemuan dan lain sebagainya. Bahkan pimpinan RM istilahnya, regional manager mungkin, JNT untuk area Pulau Sumbawa sampai hari ini sama sekali tidak mau berkomunikasi. Tidak mau berkomunikasi, yang ada malah menghilang saja, alasan ke sini aja, alasan ke sana. Karena memang saya lihat pimpinan JNT di Sumbawa ini sangat menghindari ya, sangat tidak mau komunikasi. Orangnya sangat tidak komunikatif. Ini tidak bisa tidak bisa dipelihara orang begini di dalam perusahaan.
Jadi sebelum kita lanjutkan, kami sudah menghubungi ya regional manager, cuman belum ada tanggapan. Alasannya masih di luar kota. Bahkan izin sekali, Iya, Bang. dan jawaban terhadap berita sebelumnya yang pernah kami muat, bahkan teman-teman yang pernah membaca di website Liputan Sumbawa maupun di laman Facebook Liputan Sumbawa juga belum direspon oleh sampai hari ini, sampai dengan podcast sekarang ini. Kami tetap menunggu sebagai apa ya, upaya hak jawab ya. Betul. Ya, dilanjutkan. Jadi memang pernah satu waktu awal-awal kami memasukkan surat permohonan bipartit, sempat ketemu dan dia duduk berdekatan dengan saya. Kedapatan bohongnya. Saking anunya nih si RM ini ya. Jadi kenapa saya bilang kedapatan bohongnya? Saya tanya secara langsung, ada pekerjanya padahal. Ya. Pak RM, saya bilang, setiap perpanjangan masa kontrak, setiap perpanjangan kontrak kerja PKWT di JNT itu diberikan tidak uang kompensasi? Iya, diberikan katanya. Saya tanya pekerja di samping, ada diberikan? Tidak ada katanya. Maksud saya kalau bohong minimal jangan di depan kita lah ya kan. Itu di Snakertran. Di kantornya. Oh, di kantornya. Belum sampai ke di Snakertran. Belum ke HI ya. Belum ke HI. Cuman kami perlu saya sampaikan juga. Iya, silakan. Bahwa kami sudah menyampaikan laporan kami ke Balai Pengawas Ketenagakerjaan terkait dengan perusahaan JNT ini. Ada 4 yang kami laporkan. Yang pertama itu adalah melaporkan perusahaan ini mempekerjakan pekerja dengan status kontrak kerja tidak sesuai dengan undang-undang. Oke, yang satu. pertama. Kedua. Yang kedua, mempekerjakan pekerja yang jam kerjanya tidak sesuai dengan undang-undang juga. Berapa maksimal? Jadi begini. Berapa jam? Undang-undang Ketenagakerjaan baik di PP nomor 35 juga itu dikatakan bahwa ada 2 waktu kerja itu. Yang pertama, apabila 7 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu, maka 6 hari kerja dalam 1 minggu. Kalau 8 jam dalam 1 hari, 40 jam dalam 1 minggu, maka 5 hari kerja. Jadi kalau 7 jam 6 hari kerja, kalau 8 jam 5 hari kerja. Nah, itu. Nah, artinya kita berkesimpulan jam kerja itu paling lama 8 jam. Iya. 8 jam. Tapi hasil daripada investigasi kami termasuk surat putusan yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri tentang jam kerja yang sudah kami kantongi bahwa jam kerja di JNT itu paling cepat 10 jam. Paling cepat. Paling cepat itu bukan paling lama, Pak. Berarti ya. kelebihan jam tidak dihitung. Nah, itulah kemudian kami Ada. laporkan bahwa jam kerja itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan kelebihan jam, bahwa kemudian ada kelebihan jam maka kemudian harus dihitung sebagai kerja lembur. Kan begitu? Iya. Yang kerja lembur kalau hari kerja biasa itu maksimal 4 jam, tidak boleh lebih. Itu pun harus ada persetujuan dari pekerjanya sendiri. Iya. Ketika dia mau, sebenarnya pada intinya begitu. Tapi di JNT tidak ada. Yang sampai 12 jam. Bayangkan aja, Pak ya. Di JNT itu diwajibkan buka kantor itu jam 6.00 dan tutup jam 20.00. Jam 6.00 pagi, tutupnya jam 20.00 malam. Itu berapa Lebih jam? dari 8 jam. Itu sampai belasan, Pak. Belasan. Iya, bahkan 12 berapa jam itu? Kalau jam 6 ke jam 6 kan 10, ini 12 jam itu. 12 jam. 12 jam. Nah, kelebihan jam kerja itu kan harusnya dihitung sebagai upah lembur. Kalau sampai jam 8 malam 14 jam. Oh iya. Nah, barusan ini. Ya, berkaitan juga itu yang ketiga ya. Yang keempat itu adalah terkait pemotongan upah. Oke, pemotongan upah. Pemotongan ada kasus upah. juga itu. Kebetulan barusan hari ini. Di mana itu kejadian? Sambil kami nunggu di luar untuk mulai podcast malam ini, Ada informasi baru. ada informasi baru yang masuk dari salah satu pekerja JNT. Karena telat beberapa menit. Pak katanya bahwa upah saya dipotong, ada slip gajinya sudah kami cek juga, upahnya dipotong bahkan sampai jutaan, Pak ya. Oke. Karena dia akumulasi dalam 1 bulan sampai beberapa 1 jutaan lebih karena telat beberapa menit. Maksud saya begini,
Giliran pekerja telat masuk dipotong upahnya. Giliran perusahaan mempekerjakan pekerja melebihi jam kerja tidak ada upah lembur. Ya. Nah, ini kan Paradoks. apa ya? Jadi jangan sampai pekerja ini dijadikan sapi perah. Iya, iya. Ingat ya, ini penting bagi semua perusahaan manapun, pekerja ini aset, bukan keset. Ya. Itu yang harus dipahami untuk kemudian supaya perusahaannya maksimal jalannya, maka maksimalkan juga Ya. hak-hak pekerjanya. Oke. Kan begitu. Nah, sejauh ini ada nggak komunikasi kembali dengan teman-teman di JNT? Saya yakin tidak hanya 2 orang ini, saya yakin. Kalau kita lihat komentar-komentar netizen kan di berita kita sebelumnya juga ramai. Ada enggak yang menghubungi kembali setelah muncul 2 orang ini? Oh ya, kalau mau ada beberapa yang menghubungi ex pekerja JNT Ya. dan juga menyampaikan beberapa Unek-uneknya lah. Pengalamannya. pengalaman selama kerja di JNT. Bahkan penting juga saya informasikan Ya. perusahaan ini saat waktu kami menginvestigasi, dia bahkan saya anggap perusahaan ini nakal dan kejam ya, karena dia rela mempidanakan pekerjanya, dan sampai hari ini salah satu pekerja JNT itu ada di kurungan penjara di lapas Sumbawa. Kasusnya apa? Kasus terkait dengan dianggap bahwa dia menggelapkan lah ya, penggelapan terkait dengan uang perusahaan dan lain sebagainya. Padahal Pak ya, harus diakui semua pekerja JNT itu mengakui, tidak ada yang tidak mengakui. Si pekerja yang dipenjarakan oleh perusahaan ini, oleh JNT area Pulau Sumbawa ini, itu orang Empang. Dan saya kenal, saya sudah mendatangi dia di lapas, sudah saya wawancarai dia di lapas. Dia adalah pekerja yang paling berprestasi se-Asia Tenggara, bukan se-Indonesia Pak, se-Asia Tenggara. Di perusahaan JNT sampai hari ini belum ada yang mampu melampaui kinerjanya, prestasinya, etos kerjanya, disiplinnya dan lain sebagainya. Bahwa kemudian ada beberapa uang perusahaan yang kemudian dianggap digelapkan dan segala macam. Yang menarik di JNT ini kan sampai bisa meng-up utangnya orang. Oh ya? Bisa di-up. Itu bisa dibuktikan enggak? Bisa, ada beberapa hal yang bisa, karena melalui apa namanya tadi itu investigasi yang sudah kami lakukan. Yang pada akhirnya ini dipenjarakan Pak. Itu kejadian tahun berapa? Itu kejadian tahun kemarin 2024. Dan akhirnya dia tidak bisa membela diri. Tidak bisa, dia dikepung. Jadi begini, JNT menggunakan semua kapasitas dan kekuatannya, berapapun biayanya, bagaimanapun caranya, anak ini harus dipenjarakan. Lebih parahnya lagi yang harus dipahami anak ini Pak. Yang pertama itu karena orang tuanya kaget ya. Waktu dia masih menjadi tahanan di Polres, karena mendengar kabar berita yang mungkin cukup kaget bagi orang tuanya, salah satu orang tuanya meninggal. Setelah diputuskan bahwa dia terbukti bersalah dan dijatuhkan, divonis kurungan penjara berapa bulan, 1 tahun lebih. Ibunya meninggal, salah satu orang tuanya lagi. Maka kedua orang tuanya, bukan kemudian saya mengaitkannya, ajal pun tetap kita bicara bahwa ini sudah ajalnya karena itu rahasia. Tapi bisa dibayangkan informasi yang masuk sehingga artinya apa? Dia tidak melihat sejauh mana prestasi anak ini. Padahal kalau kita mau jujur Pak ya, kenapa kemudian anak ini, satu orang ini sebagai sampel, kemudian dipenjarakan? Padahal ada beberapa kasus JNT yang mengalami kerugian. Salah satu cabang JNT di Manggalewa itu masuk Bima atau Dompu ya? Dompu. Kecamatan Dompu. Itu ditutup perusahaannya karena mengalami kerugian miliaran. Semua pekerja bawa lari uangnya, asetnya, karena pekerjanya jenuh. Upah kita dibawa semua sampai hari ini tutup JNT di sana. Baru-baru ini salah satu pekerja di JNT dibacok sama pekerja itu sendiri karena pergi menagih uang yang dianggap dibawa kabur. Minggu kemarin Pak.
Sesama pekerja. Sesama pekerja Oke. Itu kejadian di mana? di Dompu. Di Dompu. Oke. Dibacok Pak sampai salah 2 jari tangannya putus dan puluhan jahitan di kepala. Luka-luka. Bekas pembacokan itu. Artinya begini, mau sampai kapan sistem kerja ini tidak diperbaiki? Kan pertanyaan kita, kenapa semua ini bisa terjadi? Ya. Karena berangkat daripada sistem kerja yang tidak sehat. Oke, itu kan internal ya. Menurut teman-teman di federasi, peran pengawasan dari pihak terkait seperti apa? Ini kan baru muncul ini. Jadi peran pengawasannya ini juga penting, bukan kemudian kita mempertanyakan dan lain sebagainya. Ya. Penting kita mendorong pemerintah setempat, baik Balai Pengawas Ketenagakerjaan maupun Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa untuk ambil bagian. Maka dengan kita masukkan laporan, kita akan menunggu terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Balai Pengawas Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa agar kemudian bisa ditindaklanjuti untuk diproses. Ketika ada nota penemuan terkait dengan laporan-laporan kami, kita akan proses lebih lanjut karena ada unsur pidananya juga di situ. Oke, Pak. ada unsur pidana ya. Izin ya saya minum ya. Silakan. Kita minum dulu. Unsur pidana ini kita kupas setelah kita minum. Berkaitan dengan unsur pidana, di mana Anda melihat ada sesuatu yang apa ya sehingga ini harus dibawa ke ranah pidana? Loh iya, karena begini, mempekerjakan pekerja tidak sesuai dengan mempekerjakan pekerja dengan kontrak kerja tidak sesuai dengan undang-undang itu diancam? Bisa dipidana tindak pidana kejahatan. Oke. Diancam denda minimal 100 juta sampai 400 juta, kurungan 4 tahun sampai 5 tahun. Anda siap enggak melawan JNT ini? Kenapa enggak siap, Pak? Karena tadi kan ya katakanlah ada pekerja yang kemudian karena dia kritis hanya karena satu dan hal sifatnya administratif kemudian masuk jeruji besi. Sejauh mana kekuatan dari teman-teman untuk melawan oligarki ini? Saya begini, saya tetap optimis ya. Saya tetap optimis. Saya tidak mau terjebak dengan narasi di luar yang selalu mengatakan bahwa kamu siapa sih, apa sih kekuatanmu dan lain sebagainya. Sementara ini pemodal punya akses dan lain sebagainya dan segala macam. Saya tidak mau terjebak dengan itu. Saya hakul yakin sampai malam ini dan sampai seterusnya bagi saya bahwa siapapun yang berjalan di atas kebenaran maka sesungguhnya dia berjalan bersama Tuhan. Oke. Itu yang saya pegang. Maka sampai hari ini apapun resiko yang kami terima, seperti apapun kedepannya yang kami dapati, maka itu adalah bagi kami hanyalah batu sandungan untuk kemudian supaya bisa lebih baik. Yang kita inginkan kan supaya tercipta lebih baik ini, Pak. Ya, perbaikan sistem. Loh iya. Perihal bahwa perusahaan ini ketika sudah baik, kami juga ikut mengawal kok. Ya. Karena kami juga objektif ya. Bukan hanya kemudian bicara perusahaan, pekerjanya juga kita arahkan. Cintai pekerjaanmu karena pekerjaanmu adalah harga dirimu. Maka jalankan kewajibanmu sebagai pekerja, baru kamu minta hakmu sebagai pekerja. Tapi menjadi kesalahan apabila kamu sudah menjalankan kewajiban, hakmu dipotong, itu harga diri, Pak. Ya. Hak, Pak. Katanya Nabi, ya, bahwa hak itu merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Berdosa seseorang kalau tidak memperjuangkan haknya. Kenapa kemudian di Sumbawa itu, di beberapa daerah itu, dia rela mati demi sebidang tanah, rela mati demi terkait dengan ketika diganggu istri dan sebagainya. Ini analoginya ya. Karena itu bicara hak. Ya. Harga diri. Loh iya, harga diri. Nah, sama halnya dengan upahnya, itu haknya. Ya. Oke. Cuman menjadi lucu di Indonesia juga, ini juga menjadi argumen sekedar penting saya sampaikan juga, hak ini kan sesuatu yang melekat. Bagi pekerja, haknya sebagai pekerja melekat semenjak dia menandatangani ada hubungan kerja, menandatangani kontrak kerja. Maka melekat haknya sebagai pekerja. Cuman di Indonesia ini kan untuk mengklaim hak kita itu harus berdarah-darah dulu ya. Padahal kan harusnya enggak ya. Hak ini kan
tanpa diminta ya, idealnya ya. Idealnya begitulah. Idealnya ya, Kewajiban tanpa perusahaan untuk memenuhi kan. tanpa diminta, tanpa kita bersuara. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman pekerja, apa yang dirasakan oleh teman-teman hari ini buah dari perjuangan serikat pekerja, buah dari perjuangan pekerja, bukan kemudian kebaikan dari perusahaan. Bahwa kamu minta upah sekian diberikan perusahaan bukan kebaikan. Ini undang-undang, ini hakmu. Bedakan kebaikan dengan kewajiban, kan begitu? Saya ingin tahu ya, mereka ini dikontrak berapa lama sih satu orang bekerja? Ini yang menarik. Jadi kontrak kan kita belum bahas dari tadi. Betul. Jadi untuk hari ini masa kerja di JNT itu dikontrak dengan status kontrak kerja PKWT ya. Itu paling lama 3 bulan. 3 bulan per masa kerja, per kontrak. Setahu saya kalau 3 bulan itu sama dengan outsourcing. Lah itu makanya. Benar kan ya? Betul. Nah. Gimana ini kita? Jadi begini. Undang-undang itu mengatakan, lagi-lagi kita kembali ke undang-undang. Untuk kontrak kerja PKWT, idealnya ini kita bicara PKWT ya. Bukan kemudian saya membenarkan JNT menggunakan PKWT, tetap salah. Tapi saya ingin bicara PKWT terkait dengan masa kerja. Jadi begini. Undang-undang mengatakan bahwa PKWT tidak boleh mensyaratkan adanya masa uji coba atau training. Tidak boleh dia. Kan 3 bulan training ini. Ini 3 bulan ini kan training. Iya. Dan dia minimal itu per tahun Pak kontrak kerjanya. Tidak boleh per 3 bulan. Dan faktanya di perusahaan ini per 3 bulan. Per 3 bulan. Harusnya minimal per tahun lah. Pernah enggak teman-teman itu membaca isi kontraknya? Ada yang mengatakan tidak pernah, bahkan tidak dikasih. Tidak dikasih perusahaan. Jadi diminta untuk tanda tangan, setelah tanda tangan bawa pulang. Dibawa sama perusahaan. Tidak pernah dia diberikan tidak salinan. mendapatkan salinan daripada kontrak kerja itu. Oke. Padahal Pak ya, undang-undang tentang penandatangan kontrak kerja itu ya, aturannya begini. Pekerja itu boleh tidak menandatangani kontrak kerja ketika dia tidak paham apa isi kontrak kerjanya, ketika dia dianggap tidak cakap di muka hukum, maka perusahaan harus memfasilitasi atau dia sendiri mencari orang yang dianggap cakap di muka hukum untuk mendampingi dia. Dan itu tidak terjadi Tidak terjadi. Jangankan memfasilitasi Pak, orang salah kok kontrak kerjanya. Begini teman-teman, ini penting kami tanyakan. Siapa tahu teman-teman juga bagian dari masalah yang sedang dihadapi oleh 2 orang ini. Atau mungkin teman-teman yang bekerja di perusahaan manapun, apa yang menjadi hak teman-teman membaca kontrak kerja dan yang disebutkan tadi oleh Bung Rusman itu penting. Paling tidak membaca, memahami dan bertanda tangan atau kita bawa salinannya penting. Benar ya? Benar. Kan harus 2 itu Pak. Jadi kontrak kerja itu dibuat 2 rangkap. Yang keduanya berkekuatan hukum yang sama. Ya. Satu dipegang perusahaan, satu dipegang pihak pertama dan pihak kedua. Iya. Idealnya begitu. Baik Bung Rusman, tadi kan katanya sudah melaporkan ke Balai Pengawas Ketenagakerjaan. Nah, barang ini sudah ada di sana. Sekarang harapannya seperti apa? Harapannya sih kalau untuk Balai Pengawasnya, harapannya Balai Pengawas benar-benar mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Balai Pengawas Ketenagakerjaan, mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap undang-undang, terhadap amanat undang-undang, agar kemudian bisa diberikan bisa diberikan entah itu sanksi atau apapun, karena sanksinya bertahap ya. Ada sanksi administrasi sampai kemudian sanksi penutupan perusahaan dan lain sebagainya. Ketika itu dianggap sama sekali tidak memberikan asas manfaat kepada masyarakat setempat, kan begitu. Oke teman-teman, jadi sebelum kita closing, teman-teman di federasi ini sebelumnya sudah mengadvokasi ya, ada 2 kasus, antara lain karyawan salah satu SPBU di Sumbawa Besar dan sudah selesai masalahnya dengan mediasi ya. Kemudian yang kedua karyawan PDAM dan alhamdulillah juga sudah selesai masalahnya. Nah, ini penting saya sampaikan supaya teman-teman PLN juga baru-baru ini. PLN juga sedang berproses. Sudah ya, selesai ya. Sudah semua haknya dibayarkan. Nah, ini adalah upaya pendampingan dari Federasi Pekerja Metal Indonesia yang
hari ini ada di Liputan Sumbawa. Ya, siapa tahu kan penonton kita ini nanti ada bermasalah dengan perusahaannya, hak-haknya tidak diberikan, dizolimi. Ya kasus inilah yang kita bahas saat ini. Begitu. Harapannya kepada penonton ini gimana? Oh iya, jadi begini. Pesan-pesan singkat saja. Singkat saja, bagi teman-teman pekerja, kawan-kawan pekerja, khususnya di wilayah Pulau Sumbawa ini, kami terbuka untuk berdiskusi, memberikan pemahaman sebagai bentuk edukasi terkait dengan dunia seputar ketenagakerjaan, mana hakmu, mana kewajibanmu, mana hak perusahaan, mana kewajiban perusahaan, agar berimbang. Bagaimana metode penyelesaian ketika ada masalah dan caranya, sampai kemudian untuk lebih lanjut ketika ada hal yang tidak diinginkan. Untuk khususnya nanti, lebih jelasnya nanti, silakan datang ke kantor kami. Kantor kami di Jalan Pantu Daeng, Gang 13, Kelurahan Brambara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Ada akun yang bisa dihubungi tidak? Ada akun. Sampaikan. Baik di media Facebook, bisa melalui akun KC FSP di Kabupaten Sumbawa, maupun di akun pribadi saya juga bisa, Rusman Rabbarani, ataupun melalui WA 0823 4165 2776. Atau ke Liputan Sumbawa juga boleh. Boleh melalui Liputan Sumbawa, nanti Liputan Sumbawa akan memfasilitasi kita untuk supaya bisa bersenda gurau lah ya. Belajar sambil ngopi. Sambil ngopi, kira-kira begitu. Oke, sekian ya. Sekian. Semoga konten kita saat ini bisa mengedukasi teman-teman dan juga bisa memberikan masukan ya kepada perusahaan yang kita maksud di dalam podcast ini. Harapannya Pak, ada perbaikan sistem. Dan ada perubahan pola kerja lah ke depan gitu ya. Kita tetap menjaga investasi, tetapi jangan sampai investasi itu juga menzolimi karyawannya. Betul, begitu, ya. sepakat. Kan begitu, sepakat ya? Sepakat. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.